Selamat siang sahabat Femina. Sedang berada di kantorkah? Apa kabar semuanya hari ini? Nah, hari ini berjumpa dengan Instagram Live Femina. Saya akan pin dulu judulnya ya. Selamat siang sahabat Femina, saya Trianura Gustina, jurnalis Boga dari Femina. Hari ini kita kembali lagi di Prana ya. Prana Ramadan ya, kita punya dua hashtag. Jadi kalau teman-teman mau lihat keseruan yang berlangsung selama Ramadan ini di Femina, kita punya dua hashtag yang teman-teman bisa telusuri, yaitu ada hashtag Prana Ramadan dan juga ada hashtag Ramadan Bulan Mulia yang dikeluarkan oleh Femina. Jadi teman-teman bisa langsung lihat ya keseruan apa, termasuk program-program live yang pasti akan mengisi hari-hari berpuasa sahabat Femina ya, dengan seru ya. Jadi nggak berasa tiba-tiba udah buka aja, karena kita punya banyak sekali program. Salah satunya hari ini ya di cerita masak kita ya. Kita punya hashtag juga cerita masak di semua program live Femina Magazine ya, yang urusannya dengan masak-memasak. Jadi siang ini siapa yang udah siap mau nonton demo masak, boleh langsung tulis di kolom komen. Nah, udah kelihatan situ ya bidang tamunya. Hari ini Tria akan mengundang ya Chef Rizky Wijatmiko dari Shangri-La Jakarta, yang akan mengajarkan kita tentang satu lauk yang bisa jadi inspirasi berbuka teman-teman di rumah ya, yaitu susu goreng kepiting kuah kari. Jadi apakah susunya digoreng atau mungkin santannya yang diganti dengan susu oleh Chef Rizky? Ini adalah modifikasi yang teman-teman bisa pelajari segera. Nah, kita undang sekarang nggak ya? Pokoknya teman-teman, Tria mau menyapa dulu. Lagi di kota mana? Lagi berpuasa kah? Sudah jalan hari keberapa nih kita ya teman-teman ya. Kalau juga teman-teman mau ada saran, mau diajarin demo apa nih, pokoknya di Prana Ramadan, di Ramadan Bulan Mulia ya. Jadi hashtagnya bisa dicek teman-teman ya di Femina untuk melihat semua keseruan Instagram live kita dan juga Facebook live kita ya. Nah, hari ini seperti yang sudah Tria sampaikan, susu goreng kepiting kuah kari bisa banget jadi inspirasi teman-teman belajar masak sebagai ide berbuka puasa ya. Kita langsung ajak, ini adalah salah satu chef favorit saya di Shangri-La. Kalau masakannya enak banget. Dan juga di Shangri-La kalau teman-teman makan buka puasa nih di Shangri-La ya, di buffet 1, di buffet 1 salah satu tempat buffet Jakarta yang jadi favorit banyak orang karena variasinya banyak banget, dan juga walaupun buffet kualitasnya bagus semua ya. Jadi makanya hari ini pun sudah fully book di satu restoran ya. Jadi banyak banget ya buat teman-teman kalau mau nyobain masakannya Chef Rizky Wijatmoko dan tim, nah bisa langsung ke Shangri-La karena buffetnya juga salah satu favorit saya tadi ya. Kita siap undang dia kah? Nah, ini chefnya seru banget ini. Aku selalu ngobrol sama bagi resep, dia seneng banget ya. Dari mana teman-teman tuh, ada yang bilang wah ada dari Ternate. Lagi di mana teman-teman? Lagi di kantor kah? Atau mungkin yang lagi nggak berpuasa, lagi makan siang? Mana Chef Rizky favorit kita semua? Chef Rizky dari Femina di sini menyapa. Halo, sahabat Femina. Saya Rizky Wijatmoko, Eksekutif Chef Shangri-La Jakarta. Hari ini kita akan masakan yang bisa berbuka puasa untuk teman-teman semua, rekan, saudara semua, biar tambah enak dan puasa tambah nikmat. Apa menu kita hari ini? Susu goreng saus kari kepiting. Oke, apa aja? Nah, Chef, sebelum kita mulai ngelihat bahan-bahannya ke sahabat Femina, ceritain dulu dong susu goreng kepiting kuah kari. Aku bingung, Chef. Ini apa susunya dengan tepung dijadiin kayak tofu, atau susunya dimasak menggantikan santan? Gimana, Chef? Tolong jelasin, di sahabat Femina banyak yang penasaran. Silakan. Oke. Jadi kenapa kita pilih susu? Karena saya yakin semua suka susu. Dari anak kecil sampai orang dewasa semua suka susu. Dan susu itu pasti ditemukan di semua rumah, juga pasti ada susu. Dan juga kadang itu bahan yang bisa dibilang jadi dibuang dan sebagainya. Jadi kita akan olah untuk hidangan yang bisa kita padatkan dan kita bisa jadikan camilan, suka buat lauk dan sebagainya. Karena inspirasi ini ketika kita minum kopi, kenapa nggak kita bikin suatu masakan ya? Jadi intinya seperti itu. Jadi kita akan padatkan, nanti kita akan goreng, bisa jadi camilan dan bisa buat lauk seperti itu. Nah, Chef, aku udah bilang sama teman-teman yang lagi nonton, Chef Rizky itu seru banget. Setiap kali Femina datang ke Shangri-La mau nyobain makanannya, selalu ada
Terus Iya, iya, ada iya. kejutan keren gitu ya, makanan itu selalu kayak dikasih experience dulu. Nah, nggak kalah juga nih menu yang mau diajari deh teman-teman. Siapa di sini yang suka kehabisan ide lauk buka puasa? Aku mau tanya dulu teman-teman, atau boleh tulis di kolom komen kalau buka puasa andalannya bikin apa buat keluarga ya. Nah, chef mau tanya dulu ini, chef kemarin juga bikin. Nah, ini kejutan lain dari chefnya. Aku suka suka suka. Wow, ada aja kreasinya. Kemarin nih untuk Ramadan bikin nastar sultan ya. Yes, betul. Nastar Ada nggak? Sultan. Ya, ada nggak di situ? Ada. Jadi nastar sultan ini kita bikin, ini hasil dari research and development kita, tim pastry kita dan semua. Jadi panjang sekali perjalanannya ya. Jadi kenapa Dipegang kita deket chef? ya, Dipegang kenapa? lebih deket. Nastar Ini. sultan. Oh, ini kamera. Ya, Nah, coba nastar sultan ini nastar ya, ini 100% tanpa gula ya. Jadi kita hasil research, kita ke perkebunan terbesar nanas di Subang. Kita tes, kita melalui beberapa resipi yang kita coba dan kita lakukan tes dan tes terus sampai hasilnya itu perfect. Terus kita tutup atau alaskan dengan gold leaf 23 karat dan membuat nastar sultan ini semakin berkelas, bisa buat hadiah, bisa buat gift dan sebagainya. Jadi kenapa nastar sultan ini sekarang kan sultan juga lagi ini ya populer, jadi kita elevate produk kita ini menjadi lebih wow lagi dengan emas 23 karat. Oh, untung namanya nggak Crazy Rich Sultan ya. Yang beli Crazy Rich semua. Yang beli Crazy Rich semua. Ini itu asli enak sekali, juga mewah. Jadi bisa buat kado, bisa buat gift ya, untuk atasan, buat bos, buat rekan, klien dan sebagainya. Ini cocok banget. Rekomend. Nah, ini kan sahabat Femina banyak yang perempuan nih. Tadi boleh disebutin berapa, Chef? Kenapa? Nah, mungkin tim Markom yang hafal nih. Coba pasti ada tim Markom yang bisa jawab. Itu berapa harganya ya sekotak itu? Satu kotak ini 980 saja bisa dapatkan berlapiskan emas. Wah, sekarang emas itu sekitar 1 juta. Ini bisa dapat nastar yang lapisannya emas. Bayangkan, sangat mewah. Nastar Sultan. Coba teman-teman ditulis di kolom komen, penasaran gak makan nastar Sultan? Yang penasaran jawab. Pokoknya makan langsung jadi sultan. Iya. Sultan. Makan langsung jadi sultan. Sobat Femina, maaf ya, dia sudah makan nastar sultannya, langsung berasa langsung aku telan. Gold leaf ya, edible kok, emasnya edible ya, gold leaf untuk makanan. Betul. Nah, udah Chef, langsung aja nih kita ngobrolin susu goreng kuah kari, bahan-bahannya. Tapi sebelum itu ikut saya dulu ya, saya harus cuci tangan dulu dan pakai masker. Oh, baik tuh ya, standar. Jadi standar kita sebelum kita mulai masak kita harus cuci tangan dulu ya, untuk memastikan semua kuman-kuman dan bakteri semua bersih, juga terjaga untuk tamu-tamu kita semua agar selalu sehat. Jadi kita pakai masker dan kita pakai tisu. Ya. Oke. Let's go. Mari. Oke, untuk bahan-bahannya di sini kita punya tepung roti, kita punya terigu, telur, terus di sini kita ada cuka atau something acid ya, bisa pakai lemon juice juga bisa. Ini full fat milk ya, kita pilih yang full cream karena yang full cream akan lebih creamy enak. Terus di sini ada shallot atau bawang merah. Bawang putih, bawang bombay, ada kunyit, ada bumbu putih, ya bisa pakai candle nut atau pakai kacang mede juga bisa. Terus di sini ada daun kari, ada garam, santan, terus kita punya cumin, ketumbar, cabai powder, dan kardamom serta punya crab meat-nya. Gitu. Jadi ini bahan-bahan untuk, dan yang pastinya kita ada ini crab meat. Nah, kita pakai crab yang lumpur ya,
Kita pakai yang prep yang besar, jadi biar lebih enak dan lebih gurih. Oke, kita bikin susunya dulu ya. Oke, kita Mari. bikin susunya dulu. Sebelum itu, kita pakai handlock dulu, karena tadi harus di tangan kita pakai. Jadi, untuk susunya sendiri, kita harus panaskan di suhu 100 derajat. Ya, jadi titik boiling point-nya, kita sampai ke titik boiling point 100 derajat. Kita gunakan termo setiap kali kita untuk mengatur suhu di sini untuk makanan semua kita pastikan ya. Jadi ini sudah naik suhunya. Kalau dengar tuh suara blubub-blubub ya. Ini Dengar tuh boiling point. Oh, chef. Ya. Bertanya dong. Ya boleh. Kalau udah jagoan itu ya, nggak pakai termometer, boiling point ketahuan dari suara kan, kalau chef? Iya, suara dan bubble. Dia sudah bubble. Dan itu sudah mencapai titik boiling. Iya. Bener. Teman-teman jadi kenapa kita pakai termo supaya lebih terukur, ya kita tahu suhu yang kita harapkan. Tuh. Kalau di hotel maka harus pakai standar. Chef, itu termometer apa kalau kita mau beli, chef? Di e-commerce namanya termometer water. Termometernya digital termometer, ya. Pakai yang saya sarankan yang digital biar ibu-ibu di rumah gampang. Jadi saya sarankan suhu harus di atas 63 derajat, ya. Itu suhu di mana bakteri itu mati. Jadi kalau mau dingin sekalian di bawah 4 derajat Celcius, oke, atau mau panas di atas 64 derajat. Jadi kita sarankan untuk itu, ya, jangan di tengah-tengah, karena di tengah-tengah bakteri akan sangat sekali berkembang, sangat mudah, gitu ya. Ini sudah lihat. Digital thermometer kan teman-teman harus beli loh kalau suka urusan dapur, karena buat ngetemper ngukur coklat, ngukur suhu karamel, ya nggak, chef? Betul. Untuk mengatur suhu, jadi kita pastikan suhunya ya tidak di titik danger zone. Jadi bakteri juga tidak berkembang. Jadi kita pastikan dia benar-benar aman dikonsumsi. Itu yang kita lakukan di Sanggar Jakarta. Mantap. Ya. Sebuah statement dari Chef Rizky. Nah, ini sudah sampai pada panasnya. Ya. Jadi sebetulnya untuk mencapai titik boiling ini memakan waktu ya kurang lebih 15 menit. Cuman tadi sudah kita panaskan sedikit, jadi cepat. Ya. Nah, jika sudah kelihatan seperti ini, kita masukkan cuka, ya. Cuka kurang lebih 8 sendok teh. Sendok makan. Ya. Jadi kita akan lihat di sini kelihatan seperti pecah, tapi sebetulnya tidak pecah. Fungsi dari asid sendiri ini adalah mengikat lemak, ya. Kenapa kita juga suka minum lemon juice atau ini untuk supaya lemak-lemaknya luntur kan. Jadi ini fat-fat yang ada di susu ini akan mengikat. Jadi kita akan ambil fatnya dari si susu. Oh begitu. Ya. Oke, kita siap saring. Tulis di kolom komen ya, nanti akan dicatat dan kita tanyakan ke chef, silakan tentang masak-masakan lain. Ya, kenapa gagal masak ini, masak itu gagal, langsung tanya kita aja. Saringan nih, ini bukan kerudung ngaji ya, bukan ya. Chef, itu pinjam dari mana kain? Emang kain dapur kan, bukan ini kain untuk saringan keju. Ya, jadi khusus atau kalau nggak ada juga di rumah pakai napkin juga tidak apa-apa. Napkin kan tebal, boleh.
Ya, bisa. Oh, Nah, jadi ini kerdel, dia nih. kerdel, menggumpal, Ya, kerdel. crumble ini yang kita ambil. Gitu. Oh, Nah, wah, kipas crumble-nya Kiko. kita ambil. Oh, gurih banget dong itu ya. Wah, bukan gurih lagi, gurih dan bergizi. Kenapa? Makanya orang suka susu, ya ini. Nah, airnya sendiri juga bisa buat masak nanti setelah kita ambil. Ini kan fatnya kita ambil, ya. Tapi ini fat yang sudah sehat ya, maksudnya karena sudah kita campur dengan asitik. Yes. Apalagi teman-teman semakin bagus ya jenis susu yang dibeli makin enak tuh. Tuh. Susu juga di pasaran harganya beda-beda kan, Chef? Ya. Nah. Oh, begitu. Ini khusus ya. Yes, betul. Jadi kita akan gantung atau kita akan biar dia padat, nanti dia akan jadi padat, ya. Kurang lebih 1 jam. Nanti kalau 1 jam kayak durasi sinetron, ya kan? Jadi saya punya yang sudah matang ya. Oke, kita taruh di sini. Jadi kita press. Oh gitu. Ya, kita diamkan dan kita tiban dengan benda yang berat. Ya. Nah, sudah. Jadi ini kurang lebih 1 jam. Ya, kurang lebih 1 jam. Jadi biar dia ngeset dan firm. Oke. Jadi saya udah ada nih untuk mempersingkat waktu akan jadi seperti ini. Oke. Wah. Duh, jadi dari ini tadi yang bulir ya, dari bulir-bulir yang sudah kita saring, terus kita press. Oke. Jadi dia akan jadi padat. Jadi seperti ini. Oke. Chef kayak fresh cheese, Chef. Teksturnya fresh cheese. Ya. Nah, ini enak sekali buat cemilan, buat snack, bisa buat lauk. Ini sangat enak, ya. Kita ambil sini. Iya. Kita ambil yang bagian kotaknya. Potong-kotak tahu. Nah, tadi aku kepikiran pakai tofu. Ini enak sekali. Ini enak sekali buat dicampur kari, enak sekali. Ya, bisa digoreng atau bisa langsung dimasak seperti ini juga bisa. Gitu. Aduh, aku lagi puasa loh, Chef. Tiba-tiba ketelan udah barusan. Ini gara-gara nanti kan buat buka puasa. Buat buka puasa. Oke? Habis dari sini kita akan breaded. Ya. Ini sudah. Oke. Ada yang bilang bagian pinggir saya. Bagian pinggirnya boleh kalau kita cuma buat di rumah nggak perlu buat presentasi, boleh bagian pinggirnya dipakai. Oh, boleh banget. Jadi pertama kita tepung dulu, ya. Tepung. Oke, seperti ini. Ya. Kita masukkan ke telur. Oke. Tepung. Wah, banget. Sangat gampang sekali. Chef, rasanya apa? Gurih banget gitu, gurih. Rasanya gurih, creamy. Jadi kalau kayak makan keju ya, bisa dibilang kayak orang makan keju ya. Karena kan ini susu, ya. Dan alami lagi kita bikin, bukan yang beli. Ya. Ini semua. Begitu. Ya. Itu apaan, Chef? Lapisannya dari apa? Oh, ini breadcrumb saya campur pakai daun jeruk, ya. Breadcrumb pakai daun jeruk supaya lebih berasa dan wangi. Oh, tuh teman-teman jadi tips ya. Kalau kita mau pakai breadcrumb kan polos ya teman-teman, karena cuma salt and pepper. Boleh ditambahin daun jeruk. Jadi pakai daun jeruk supaya wangi.
Oke, breadcrumbs. Kalau pakai tepung kayak kan ada tuh kan breadcrumbs yang Jepang juga kayak warna oranye gitu boleh, Chef? Yang mana? Kan ada tepung Jepang yang warnanya oranye yang kayak suka buat Oh, risoles, boleh. boleh. Boleh, yang warnanya oranye itu ya, yang bisa buat risol dan sebagainya, bisa. Bisa banget. Bisa ya. Ini kita pakai yang warna putih, pangko, supaya lebih mempertahankan tekstur dari si warna dari si susunya. Susu kan putih. Oh, makanya Chef nggak pakai Digoreng warna. dia akan brown sendiri. Gitu. Oh iya, Ya. jadi Chef teman-teman pakai panko yang putih. Saya langsung jadiin dulu, biar selesai jadi, nanti kita akan ke kari kepitingnya ya. Oke, baik. Ini kita ganti juga. Nah, sekarang proses menggoreng. Goreng dulu. Jadi sebelum kita bikin saus karinya, kita ganti lagi. Dulu. Kita cek juga suhunya harus di atas 100 ya, karena suhu didih. Oke. Tuh kalau kita lihat nih sudah 95, sudah 105, ini sudah siap untuk fry. Oke, di atas 100 ya, Chef? Ya. Di atas 100 teman-teman. Jadi sebetulnya sih kalau bagian dalamnya udah mateng ya teman-teman. Jadi cuma lebih untuk membrowning aja, browning kan? Hanya browning aja. Tuh teman-teman tuh tipsnya biar gampang di dalamnya. Nah kalau chef mah enak, pancinya udah sesuai sama ukuran itunya, strainer. Nah ini teman-teman tapi itu ya jadi nggak apa-apa. Jadi kalau masaknya mah teknik teman-teman goreng biasa nggak apa-apa nih karena chefnya tuh alatnya banyak. Kalau di rumah nggak perlu, kalau nggak punya teknik bisa kita pegang sini. Ini cara satu lainnya. Kita bisa celupkan satu adonan kalau dia sudah bubbling, itu berarti sudah panas, atau kita pegang di atasnya, oh sudah panas, sudah di atas 130 atau titiknya di atas 130-150, itu berarti udah ready untuk goreng, gitu loh. Wah, ya. Chef bahkan 130 sampai 150 ya? Yes, betul. Suhu titik untuk menggoreng dia panas, deep fry. Oh, berarti kalau deep fried ala Chef Rizky di atas 100 dong? Bener-bener 130 gitu? Boiling itu 100. Cuman kalau untuk fried itu harus di atas 100. 130 itu berarti ada 100. Jadi kita akan ini, ya. Nah, itu kelihatan sudah. Kalau kita lihat, nah, cara ngetesnya bisa masukin satu atau masukin kalau goreng di rumah tuh masukin adonannya atau masukin di tes atasnya gini sudah panas, oke itu tandanya sudah siap. Yes. Ya, saya mau sapa dulu, saya apa sahabat Femina dulu ya, Chef. Boleh, silakan. Ambil Chef menggoreng-goreng. Saya mau sapa halo, Belva Vida, lalu Nevi, Mbak Nevi, ada Mbak Nopi, Lucy, Mamah Ilah, Srahayu Ningsih, Iko, apa kabar semuanya? Sahabat Femina boleh ditulis ya di kolom komen. Nanti malam mau buka puasa di mana coba ya? Mau buka puasa di rumah atau di luar? Kalau di luar lagi pengen banget makan apa? Coba ya ditulis ya. Nah, boleh loh teman-teman juga boleh ditulis nih ya. Nih, kira-kira nih bakal dipraktekin nggak sih di rumah ya ini? Kayak tadi ternyata kayak mungkin akan rada ribetnya di langkah awal ya Chef ya saat nge-straining si itu susunya sih. Sebetulnya sih gampang. Karena kan di rumah juga kita pakai serbet ya, pakai towel bisa. Gitu. Yes. Terus suka banyak kan pasti suka susu kadang dibuang. Itu yang membuat saya tuh berpikir bikin apa nih susu dari yang ada di kulkas dan sebagainya. Jadi saya bikin seperti ini. Gitu. Bisa bermanfaat. Iya. Oh, jadi nanti teman-teman bener nih kalau kita lagi banyak banget beli susu ya kadang kita cuma pakai, apalagi kalau di rumah bukan peminum susu kan Chef, bener nggak? Yeah. Kita di rumah misalnya cuman beli susu mau buka sisanya mau diapain coba? Iya, sisanya suka dibuang, itu yang bikin saya sedih. Nah, kalau kita di rumah cuma 1 liter gampang habisnya. Kalau di hotel ya stoknya banyak banget, jadi itu mesti cara. Nah, ini kan sudah seperti ini. Ini nanti yang akan bisa dimakan
sama kari saus. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita akan untuk sajian sama kepiting. Tuh benar kata Liana Sunandar, jangan waste. No food waste. Jangan ada food waste. No food, head waste. Yes. Ya. Oh, Mbak Ya. Hana Julia. Seperti ini, ya. Halo Mbak Maria Yuliani. Ini sudah, kita akan taruh seperti ini. Nah, ini buat camilan dan sebagainya juga enak. Oh, cakep. Oke. Oh. Ya. Ada susu gorengnya jadi banyak. Sorry, ada daun Wanginya jeruknya. sampai situ nggak wanginya? Oke. Mau aku jawab apa tuh? Nah. Mau aku jawab apa? Oke, ini sudah kita tinggal dulu di sini. Jadi udah tahu dari awal sampai jadi. Kita sekarang bikin crepe-nya. Oke? Yes. Nah, teman-teman, emang tuh kalau kita apalagi mau bikin untuk lebaran atau mau bikin buat buka puasa, misalnya si Mbak udah pulang ke rumah, bisa dicontoh tuh ala chef. Udah rapi semua bahan disiapin, baru mulai masak. Chef, kalau di rumah gitu juga nggak sih, Chef? Semua disiapin rapi-rapi dulu, baru masak. Oh, iya dong, karena enaknya masakan itu dari hati sama dari persiapan bahan. Kalau hati lagi nggak, harus cinta, harus pakai love masak itu ya. Nah, sama persiapan bahan. Nah, ini Lanjut. kepitingnya. Jadi saya akan nyontohin gimana cara membersihkan kepiting. Oke, di sini yang kita pilih. Nah, di sini yang kita pilih adalah kepiting lagun atau kepiting lumpur, ya. Terus di sini kita bisa lihat dia itu laki atau perempuan, ya. Jadi di sini ini tuh nadanya dia laki-laki, ya. Terus pertama kita buka. Oke, kita bukainnya. Oke, kita buka dan ini yang kita bersihkan. Ini juga bagian insangnya kita bersihkan. Ya, ini kita buang karena ini ya bagian yang menyaring kotoran, ya. Ketika dia di lumpur dan sebagainya. Oke. Kakinya kita buang. Ya. Oke. Halo, tidak. Seperti ini. Ya. Nih, cara memotong kepiting. Ya. Ini di bagian sininya kita bisa, ini kita cuci dulu. Ini kita cuci. Ya. Oke, itu dicuci. Kita buang ini bagiannya kita buang. Karena ini kotorannya. Oke. Ini kita bersihkan. Yes. Gini. Ya. Pastikan dia bersih. Oke. Ini juga bagian sininya. Kita bersihkan. Ini kita buang. Karena ini adalah kotoran juga. Yes. Oke, ya. Oke. Saya memang nggak potong ininya karena saya mau dia biar tetap utuh. Dan kita buang ininya saja. Kita geprek ini saja. Oke. Oke, supaya kebuka aja. Oh ya, buat memudahkan Ya. ya. Ya, betul. Nah, seperti ini ya. Ada yang bilang paling nggak ngerti ngebersihin dan masak kepiting, Chef. Coba teman-teman yang nggak ngerti cara ngebersihin kepiting boleh juga tuh coba bikin pengakuan. Emang rada Ya, sulit nanti ini biasa. dikasih tipsnya, triknya. Satu-satu harus seperti apa, bagaimana. Ini sudah ya. Ya. Ini sebetulnya kita bisa potong, teman saya mau mempertahankan dia tetap utuh, ya. Jadi akan seperti ini, gitu ya. Ini setelah kita rebus, ini langsung habis ini kita rebus dulu, ya. Oke.
Nah, Nah, ini kita rebus, ya. Kita kasih air garam. Kita masukkan. udah kayak sahabat feminin kasih air garam ya. Ya, kasih air garam. Langsung kita bikin bumbunya yuk. Ya, jadi biar dia di dalam, kita blend itu biar dia matang. Nah, untuk saus karinya sendiri, bahan-bahannya sudah saya jelaskan tadi. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kita akan tumis. Yes. Nih sahabat femina, kita belajar banyak banget nih komponennya nih. Iya. Goreng, cara ngebersihin supaya bikin kuah kena. Oke. Biar minyaknya panas. Yes. Sudah terasa ya kalau panas tuh biasanya Yes. sudah agak. Yes. Kita masukkan yang gerainya biar wangi. Duh. Kayaknya seru kalau bikin cara kelas masak langsung ya. Iya. Kita terus pokoknya kalau teman-teman pergi ke satu di Shangri-La harus cari Chef Rizky. Siap. Pokoknya saya selalu standby buat Standby, ada libur teman-teman. Kalau chef itu nggak ada di dunia perhotelan itu selalu di dapur, jangan dicari di rumah, cari di dapur. Halo Mbak Dolok Saribu, halo Mbak Dewi. Wanginya sudah sampai sana wanginya. Yes. Masukkan. Ini bisa pakai kemiri atau pakai kacang mede ya. Oh. Bumbu putihnya buat biar dia pekat. Ini oh gitu, boleh pakai. Ya, bisa pakai kacang mede. Kalau di rumah agak hemat sih pakai kemiri. Oh iya. Chef, ini resepnya modifikasi kamu nggak sih karinya? Berapa? Resep ini biarkan dia wangi, jadi spice-nya juga keluar gitu ya. Nah, ini dari bumbunya sudah kelihatan nih ya. Lagi ya, soalnya ketutup suaranya. Kenapa? Suara chef boleh lebih keras lagi ya, karena ketutup suara numis. Oke. Udah kelihatan kan bumbunya nih sudah wangi. Ini sudah bumbu matang, sudah dimasak. Ya. Kita masukkan dulu setengah santan. Jadi jangan semua. Bisa pakai krim atau santan. Kalau di rumah misalnya tidak ada santan atau krim, juga bisa pakai susu. Jadi bermanfaat semua susunya.
Ini udah kelihatan kan? Wah, karinya Yes. sudah kelihatan masak. Lalu kita ambil nih kepitingnya, ya. Kepiting kita rebus dulu supaya pastikan bersih, ya. Yes. Itu bisa langsung masak. Cuman kalau saya lebih prefer dia direbus dulu, ya, untuk membuang semua kotoran yang ada. Jadi lebih bersih dan lebih hygiene, ya. Kita masuk semua. Waduh, enak banget ini. Enak banget. Oke, kecium harumnya, Chef. Kecium harumnya kalau ini. Kecium ya. Wah. Tapi jangan khawatir kalau di rumah nggak suka pakai kepiting, bisa pakai udang, ya. Bisa pakai cumi atau seafood. Kita masukkan santan ya. Ini yang bikin dia tambah creamy. Ya, sudah kelihatan? Kelihatan banget. Nah, ini kurang lebih 15 menit. Kita kasih garam. Ya. Sip. Kurang lebih sekitar 15 menit dia sudah matang. Karena intinya tadi kepitingnya sendiri sudah kita Rebus. masak. Sudah Yes. kita rebus. Sahabat Nah, selain bersih, hygiene, dicuci berulang-ulang, terus kita juga rebus, jadi dijamin aman buat kesehatan. Jadi nggak takut perut. Tuh, higien penanganan bintang 5 ada standarnya. Bintang itu soal suhu tubuh sangat krusial ya, suhu makanan saat proses dan juga penyajian. Ada juga. Halo Mbak Hafna, ada Janti. Kita masukin daun kari. Yes. Daun kari yang bikin enak ini. Teman-teman kalau mau nanam daun kari gampang banget. Dia lebih wanginya. Daun kari atau daun salam koja ya. Kalau kita daun kari atau salam koja. Yes, boleh. Kari, boleh ya. Nah banget loh Chef kalau kita pakai daun kari ya. Kalau kita pengen yang sedap-sedap masakan tinggal dimasukin aromanya enak langsung. Iya. Kalau mau agak pedas bisa tambahkan chili powdernya atau cabai rawit atau cabai giling bisa. Jadi tergantung dengan seleranya, suka mau agak lebih pedas, mau tidak pedas, itu bisa. Tergantung selera. Kalau cabai keriting kering boleh nggak? Cabai giling kering bisa. Ya, jadi ada beberapa perbedaan ya. Jadi kenapa kalau kari kita tuh lebih cenderung ke cabai fresh ya. Kalau kayak kari India atau kari Sri Lanka dia lebih pakai dry powder atau pakai dry chili. Jadi ya rasa dan itu berbeda. Kalau kita kan karinya dengan cabai fresh gitu ya, dibikin cabai. Oke. Tapi kan kadang misalnya kita di rumah tuh beli cabai keriting kering tuh kan banyak banget Chef stoknya. Boleh pakai ya Chef? Cabai kering. Betul. Kalau kita beli cabai keriting kering itu kan banyak banget satu paketnya. Cabai kering digiling lagi ya, di blender bisa. Oh boleh ya, jadi dia jadi kayak bubuk ya? Ya, jadi kayak cabai powder ya, cabai powder yang dry chili di ini lagi ya. Iya. Nah, mumpung Chef lagi masak nih,
Aku mau nanya dong, Chef, tentang makanan yang harus dicoba kalau lagi makan ke satu. Itu apa? Mau saya pegang Mbak Jojo nih, Mbak Jojo selaku nih perwakilan Markom dari Shangri-La. Ada Mbak Jojo nggak yang biasanya aku main ke sana ketemunya Mbak Jojo? Mau tanya-tanya nih makanan dari Chef Rizky, apalagi yang harus kita coba kalau ke Sato Buffet. Halo sahabat Femina. Hai, deket lagi dong muka Mbak Jojonya biar kelihatan. Nah, halo Mbak Jojo. Mbak Jojo lagi sehat Mbak Jojo? Gimana? Sehat Mbak? Sehat. Terima kasih. Semoga sahabat Femina sehat semua ya. Yes, Mbak Jojo, kita mau nanya dong, kan Chef Rizky itu ya orangnya seru, masakannya juga selalu enak-enak. Kalau kita mau buka puasa di Sato Buffet ya, apa yang harus coba makanan buka puasanya coba? Kalau untuk tahun ini? Bingung banget ya kalau disuruh milih tuh semuanya enak sih makanan-makanan Sato. Harus kasih 5 rekomendasi. Paling rekomendasi itu nasi tumpah kuali ya. Iya, nasi tumpah kuali itu pakai iga. Ada iganya. Iga. Terus ada nasi pete cumi hitam ya. Iya, cumi hitam. Nasi pete cumi hitam yang suka cumi itu pasti suka banget. Ada ini juga susu goreng sama kari. Susu goreng ini ada juga ada ya. Juga, ada kari kepiting. Betul. Terus yang ada mie Aceh kari kepiting kari juga ada. Mie Aceh kepiting kari betul. Juga ada. Terus ada segi sapi teppanyaki. Ya, segi sapi teppanyaki ada. Jadi kalau orang makan teppanyaki itu biasanya kan identik dengan masakan Jepang ya. Nah ini tuh diganti dengan sei sapi gitu. Jadi rasa Indonesia banget ya Chef ya. Indonesia. Terus ada jangan lupa, ada sate marangi. Sate marangi. Iya. Banyak ya, bingung milihnya yang mana yang favorit ya. Mbak Jojo, Marangi. berarti tadi itu ya tuh yang poin yang suka nasi goreng pete cumi harus nyobain di Shangri-La. Mbak Jojo, lagi rame banget nggak sih Sato Buffet lagi Ramadan, harus reservasi dulu ya. Kalian kan favorit banget buffetnya kalau di Jakarta. Betul, lagi rame banget. Jadi semuanya kalau misalnya pengen buka puasa iftar di Sato harus reservasi dulu pastinya. Harganya berapa sih? Pasti penasaran ya? Kita harganya di 558.000 plus bisa nikmatin berbagai macam rasa hidangan selera Nusantara. Jadi kali ini tuh Sato itu mengangkat temanya tuh Kampung Ramadan Mbak Tria. Ya, jadi cita rasa kampung halaman. Rasa-rasanya rasa rumah, kayak tadi nasi pete cumi hitam nggak akan ada deh kayaknya di hotel lain ya, Syariah, di restoran lain. Orang makan cumi hitam kan biasanya cuma ada di rumah ya, masakan mama gitu ya, Chef ya. Di sini Chef Rizky yang masak. Bagi yang rindu makanan kampung. Kalau anak-anak Mbak Jojo bayar berapa? Anak-anak 12 tahun ya? Atau berapa sih batasan anak-anak? Yes, anak-anak dari 12 tahun ke atas itu udah full ya, Mbak. Oke. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun harganya piro, Mbak? 50%. Oke. Nah, itu teman-teman kalau bawa anak di bawah umur 12 tahun 50% harganya. Nah, lalu Chef Rizky timnya Chef Rizky dari pastry udah bikin apa tadi buat hampers? Liatin dong. Ya. Betul. Bikinnya apa Mbak Jojo kalau buat hampers tahun ini ya? Buat hampers tahun ini. Oke. Hampers tahun ini bisa lihat di sini. Tadi mungkin Chef udah info ya, kita ada salah satunya ada sejagoan kita tahun ini Sultan Nastar. Ini benar-benar favorit kita tahun ini karena tadi si Sultan Nastar sendiri nanasnya nanas pilihan dari Subang yang sudah hasil riset dari rekan-rekan tim kitchen sekalian. Terus ada golden leaf-nya bisa dilihat di sini ya, di atas berkilau, namanya juga Sultan. Terus di sini kita ada pilihan berbagai macam, mulai dari yang regular. Di sini ada namanya Gaisa yang isi 3 sampai yang premium. Premium ini udah komplit ya, Maria. Ada 9 macam cookies, ada coklatnya juga, ada tumbler dan ada sirupnya. Jadi cocok banget yang mau ngasih hantaran ke teman, saudara, mau ngasih ke pasangan juga boleh banget. Dilihat sendiri kalau di sini kita tahun ini temanya ngangkatnya warnanya terakota dan hijau turquoise. Cantik banget ya. Bagus banget.
Terima kasih loh Mbak Jojo udah diliatin nih yang hasil bikin sibuk tim ya, sampai ngeluarin hampers ini pasti selalu sibuk yang ngerancangnya ya. Tim sibuk ya. Oke. Thank you banget Mbak Jojo. Mbak Jojo udah Mbak Jojo sendiri udah nyobain dong si kepiting kuah kari apa coba testimoni dari Mbak Jojo. Aduh. The best. Kalau Chef Rizky yang masak nggak ada tandingannya deh. Karena ini unik juga ya gitu, susu goreng dimasak. Maksudnya selama ini kalau saya sebagai ibu rumah tangga juga, susu itu kan kadang kita cuma buat minum aja ya taunya gitu. Atau misalnya cuma campuran makanan. Sekarang tuh dibikin, diolah, digoreng, dicampur sama kepiting. Wah, rasanya luar biasa, creamy banget. Harus coba deh, harus coba. Yang pastinya harus datang ke Sato ya Chef ya? Betul sekali. Nah, Harus datang ke Sato semuanya sahabat Femina. ya. Coba dong itu Mbak Jojo ikutan masak, coba Mbak Jojo. Mbak Jojo ngaduk-ngaduk, Chef bikin yang lain. Pakai glove dulu ya. Dulu. Cuci tangan dulu yang penting. Yes, cuci tangan dan sendok. Nah, ini sudah mateng nih. Selain di Sato, kita juga ada buka puasa nih di tempat lain. Ya, kita ada di Chia. Ada di Chia, ada di Rosso. Sekarang ini kita sedang ada di Rosso, Italian restoran kita. Itu ada di Nishimura juga, Japanese resto kita. Kalau misalnya nih Chef, kita pengen santai aja, nggak pengen makan-makan berat, ada juga di lobby lounge kita ya Chef ya? Ada sunset Iftar. Sunset Iftar High tea. High tea. Yes. Jadi cuma pengen makan cantik nih sama teman-teman sekalian yang gitu kan, nggak pengen makan berat, pengen yang santai tapi sambil ngobrol-ngobrol enak, Bisa banget. di lobby lounge kita. Terus kita juga mikirin juga untuk yang nggak mau keluar. Jadi kita ada take away dan delivery. Betul. Kita ada paket iftar dan paket sahur. Jadi kalau untuk sahabat Femina yang males keluar rumah, yang mau makan di rumah saja sama keluarga dan seorang tercinta, bisa aja langsung order ke Sato Sangrila Jakarta. Kita akan kirim ke rumah Anda. Sip. Lengkap Lengkap, pokoknya komplit. Chef ya. Soal menunya komplit. Dari Manado, dari Jawa, semua ada. Tuh. Ini sudah Coba Mbak matang. Jojo, Mbak Jojo ikut masak Mbak Jojo, ngaduk-ngaduk Mbak Jojo. Wah, nih. Wah. Ini aduh Chef, menggoda Ini- banget ya Chef. Diprotek-protek makan, aduh enak banget. Ini kepitingnya juga gede-gede ya Chef ya? Iya, kita pakai Mantep kepiting. banget ya ini. Betul. Oke. Chef, kalau misalnya di Buat Femina juga bisa ngerasain wanginya, bisa ngerasain sedapnya. nanti di kecil ya, kalau kita mau potong kecil kepitingnya boleh Chef? Ya, Kepitingnya mau dipotong kecil-kecil boleh nggak? oh Ini potong kecil-kecil. bisa, boleh. Kepiting potong kecil-kecil bisa, potong besar juga bisa. Jadi kalau Yes. potong kecil, nanti kita akan potong bagi dua, terus kita potong tangannya, potong ininya, bisa. Cuman di sini Oke. kita pakai yang besar supaya tampilannya. Iya, buat presentasi hari ini ya. Coba. Iya, nanti ibu-ibu kalau mau di pengen kecil-kecil gitu nggak apa-apa, bisa. Oke. Oke, siap. Baiklah. Oke, siap, Chef. Aku mau memberikan Ya. pertanyaan. Mbak Jojo, boleh Mbak Jojo? Boleh, boleh. Nah, ada yang bertanya, Chef, kalau pakai air fryer bisa nggak sih gorengnya tadi yang pangko? Pakai air fryer ya. Pakai air fryer. Intinya sih dia bisa karena itu malah lebih sehat nggak pakai minyak ya. Jadi si susunya ini kan sudah matang ya, ditambah dengan air fryer juga akan lebih jadi kayak digoreng, jadi tapi tidak pakai minyak, itu malah lebih enak, bisa nggak masalah. Ya. Malah sekarang kan lagi langka minyak ya Chef. Betul, lagi langka minyak Harga minyak lagi naik. ya. Bagus banget, yang penting buat sehat, buat kesehatan ya. Buat Chef. kesehatan bagus banget. Jadi ibu yang susah cari minyak bisa pakai air fryer, itu tidak masalah, bisa sekali. Oke. Sip. Nah, ada yang nanya tadi pas masak karinya api dari Neng Lili, apinya kecil aja kah saat kari? Ya, apinya kita pakai apinya kecil saja dulu ya. Terus begitu kita masuk, pertama teknik untuk memasak itu biasakan api panas ya, api panas mendidih,
masuk bahan, biarkan mendidih terus, itu apinya disimmer, dikecilkan. Gitu. Jadi supaya semua teknik masak dari bikin sup dan sebagainya, kita boil dulu, biar panas, kita panaskan dulu, terus masukkan bahan, habis itu kita api kecil supaya lebih simmer dan rasanya stabil juga. Matangnya merata ya? Matangnya merata dan enak gitu. Oke. Ini sudah jadi. Ini udah matang ya, Chef ya? Udah matang nih. Oke. Mau diplating sekarang? Bukan kuah banyak itu ya, Chef? Emang kuahnya kental ya? Apa? Ya, Kuahnya kental. Ini kental, bukan yang model gula ya. Ini model yang saus. Jadi buat seperti kalau dimakan ini seperti kari yang kental, bukan yang seperti gulai atau Bukan kayak kuah ya? ya, Chef? bukan kayak kuah. Ini kayak kalau misalnya dicolok tuh kayak saus. Iya, saus sambal gitu ya? Chef? betul sekali. Ini karena sedikit, tapi sebetulnya kita bikin banyak. Kalau banyak, itu sausnya juga akan lebih kental. Gini, ini sudah mau tutup semua. Gitu. Siap. Oke. Oke, Sip. Oke. kita plating ya. Chef, kalau kepitingnya diganti udang langsung ditumis aja dong, boleh kan masuk ke kuah kari langsung? Oh, bisa. Kalau udang kan cepat matang, gitu. Kalau Iya, udang maksudnya itu sifatnya cepat matang, ya. Jadi dia akan lebih berasa juga. Sebetulnya sih langsung juga bisa. Tadi kepiting langsung bisa, cuman saya lebih supaya lebih hygiene, supaya lebih aman, bersih untuk sahabat Femina semua dan ibu-ibu di rumah kalau coba jadi lebih aman karena kepiting ini kita cuci bersih dan kita rebus dulu. Ya, ini kepitingnya. Wah, besar sekali. Nah, Nah, sambil nih aku mau menyampaikan ke sahabat Femina, terima kasih banget sahabat Femina yang udah nonton. Jangan lupa loh, cek hashtag Femina yang keseruannya di bulan Ramadan ini, yaitu ada hashtag Ramadan Bulan Mulia dan juga Ramadan. Kita akan tunggu siapa aja yang bakal live lagi Femina bulan Ramadan ini, bikin kue, bikin lauk buka puasa atau makanan sahur. Nah, ditunggu selalu di Instagram @Femina Magazine ya. Ini kelasnya kelas gratis teman-teman, langsung belajar sambil buburit. Nah, taruh dia tetap garing. Iya. Nah, masukin terakhir ya, Chef. Iya, betul. Jadi dia bisa buat kayak dipping ya. Jadi kayak ini. Tapi kalau mau dicampur langsung juga bisa. Mau dicampur langsung di sini dimasak bisa. Oke. Siap. Nah, udah ya. Nah, tinggal deh. Nah, tinggal diangkat Chef sama Mbak Jojo dong yang megang makanannya, diliatin ke kita dong. Foto bareng, screenshot. Dulu ya. Screenshot. Kita pakai dulu. Oh, cantik edible flower. Teman-teman. Nah, kalau ini gaya cantik, kalau di rumah nggak usah didananin kayak gini, keburu azan maghrib. Cantik banget. Ya. Jadi ini karinya lebih ngeresap. Ya. Silakan. Nah, siap. Oke, screenshot. Chef merapat, Chef merasa merapat dikit, kita screenshot, pegang foto makanannya sama-sama. Nah. Oh, di mana? Nah, begitu. Diangkat lagi makanannya, kita screenshot dulu ya. Nah, terima kasih Mbak Jojo dan Chef Rizky atas ilmunya. Sahabat Femina, terima kasih. Sampai jumpa Chef Rizky. Selamat mencoba. Ada tips terakhir nggak dari Chef Rizky? Silakan. Tipsnya adalah memasak harus dengan hati dan cinta. Lebih enak dan nikmat. Itu tipsnya. Oke. Nah, siap. Mbak Jojo nanti kabarin ya rasanya gimana ya kalau dapat buka puasa ya. Siap. Nanti aku kabarin ya. Pasti. Terima kasih semuanya, Mbak Jojo dan tim Shangri-La, Chef Rizky mau siap-siap kembali ke dapur. Jumat banget. Ya. Mbak Jojo, kita makan. Oh, ada tulisannya. Susu goreng.
curry sauce. Nah, boleh dideketin lagi tuh fotonya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman. Kita tepuk tangan virtual buat Chef Rizky. Terima kasih sekali tim Shangri-La. Teman-teman jangan lupa ikutin resepnya. Mau lihat lagi langsung ditonton ulang IGTV ini. Ya, akan hadir di timeline Femina. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya tentang apa aja sih yang Chef Rizky bikin di Shangri-La. Nah, bisa langsung DM aja ke Shangri-La-nya. Bener kan ya Mbak Jojo ya? Oke, siap. Terima kasih semuanya. Kita sampaikan goodbye. Selamat berpuasa. Terima kasih. Tuh dapat ucapan selamat berpuasa. Ditunggu kedatangannya oleh Chef Rizky dan kedatangannya di Sato. Saya tunggu di Sato ya. Saya tunggu di Shangri-La Jakarta. Oke, baik, terima kasih sekali waktunya Chef. Udah mulai diculik ngajarin kita siang-siang gini ya. Makasih juga Mbak Jojo, chefnya dipinjam dulu. Sama-sama. Terima kasih. Selamat mencoba. Selamat mencoba. Bye. Bye. Nah, kanannya siap. Terima kasih sahabat Femina. Jumpa lagi.